Sekarang waktunya kita merenungkan firman Tuhan. Buka sama saya Ayub pasal pertama. Intentional father, ayah yang disengaja. Ayub terkenal dengan penderitaan, tapi saya mau kasih sisi yang berbeda. Saya tidak perlu banyak ayat untuk bisa mempelajari kehidupan seseorang. Lihat dari 5 ayat pertama, saya menemukan Ayub adalah seorang papa yang luar biasa. Jadi kalau kita mau bicara tentang seminar keayahan, pria, dan sebagainya, Ayub ini menurut saya seorang yang patut menjadi panutan. Mari kita lupakan tentang penderitaannya, cerita bagaimana anaknya mati segala, itu lain cerita ya. Mari kita cerita gimana di 5 ayat pertama, bagaimana he manage his household. Spiritually too, that's the hardest thing to do. Bagaimana dia bisa mengelola rumah tangganya, bahkan secara rohani, justru itu yang susah. Mengelola rumah tangga itu enggak susah kalau Anda sukses. Kasih makan aja, kasih duit, udah semuanya happy. Secara rohani itu yang susah. Dan masalah kita dalam setiap rumah tangga punya permasalahan, selalu akarnya rohani. Bukan masalah tentang keuangan doang. Nah, kita harus jalankan imamat ini. Hari ini saya bicara tentang ayah yang disengaja, intentional father. Menjadi seorang bapak, Anda hanya cukup punya anak. Menjadi seorang ayah, itu komitmen saudara. Itu komitmen. Sama dengan ada orang berkata menjadi seorang laki-laki, itu produk kebetulan. Anda nggak memilih, tapi menjadi seorang pria, itu pilihan. Ya kan? Sama. Banyak bapak dipanggil menjadi bapak, sedikit ayah pilihan. Gereja ini harus banyak. Gereja ini harus memilih jadi ayah yang baik. Jadi di gereja ini ada banyak ayah-ayah pilihan. Dan bahkan panutan. Katakan amin. Nah, Ayub pasal yang pertama, kesalehan Ayub dicoba. Kita baca bersama-sama ayat 1 sampai ayat yang kelima. Sama-sama aja ya. Lalu nanti saya jelaskan. Kesalehan Ayub dicoba. Ada, 1, 2, 3, ada seorang laki-laki di tanah Uz bernama Ayub. Orang itu saleh dan jujur. Ia takut akan Allah dan menjauhi kejahatan. Ia mendapat 7 anak laki-laki dan 3 anak perempuan. Wow, anaknya 10. Katakan kanan kirinya, wow, anaknya 10. Katakan lagi, tirulah itu. Wow. Ya, terserah ya. Ayat 3, kita baca lanjut lagi. 2, 3. Ia memiliki 7.000 ekor kambing domba, 3.000 ekor unta, 500 pasang lembu, 500 keledai betina, dan budak-budak dalam jumlah yang sangat besar. Sehingga orang itu adalah orang terkaya dari semua orang di sebelah timur. Gak main-main loh ya, dia punya mobil perusahaan kijangnya 7.000. Penternya berapa? Dan sebagainya. Ini meskipun bukan hewan paling mahal, tapi volumenya saja Anda tahu betapa kayanya orang ini. Ini pengusaha besar, ini konglomerat. Ini CEO perusahaan, ini orang yang sibuk sekali. Just so you know, bahwa ayah yang paling berkomitmen di dunia ini, justru di kalangan ayah yang paling berkomitmen, orang-orang yang paling sibuk di dunia ini. Jadi kalau ada di sini ayah-ayah yang berkata, aku tidak bisa komit menjadi ayah, karena aku terlalu sibuk. Nonsense. Itu namanya orang yang pandai membolos, dan membuat excuse, atau membuat alasan. Ya? Kita malu sama si Ayub. Kita lihat ayat 4. Anak-anaknya yang, kita baca sama-sama lagi. 1, 2, 3. Anak-anaknya yang lelaki biasa mengadakan pesta di rumah mereka masing-masing menurut giliran. Dan ketiga saudara perempuan mereka diundang untuk makan dan minum bersama-sama mereka. Tunggu sebentar. Ayat 4. Ini bukan pesta-pesta narkoba, pesta seks lo ya. Kalau ini memang betul pesta begitu, memang mereka anak-anaknya anak-anak dursila dan durhaka, tentunya nggak ada cerita saudara perempuan mereka diundang. Setiap laki-laki tahu, kalau dia punya Mbak Yu atau adiknya atau cici atau memenya, kalau dia mau pesta yang nggak bener, dia pasti nggak akan undang mereka. Karena perempuan, wanita yang bisa beritahu sama papanya. Karena anak perempuan biasanya lebih jinak, ya kan? Kalau prianya adalah seorang orang apa, party apa kalau ngomongnya itu mana? Seorang orang yang suka party. Ini saudara-saudaranya yang perempuan yang suruh datang ini bisa jadi party pooper. Oops, but that's true. Ini bukan pesta yang nggak benar. Ini pesta cuman apa ya?
Ayo kumpul-kumpul fellowship. Jadi keluarganya kondusif sekali. Lain cerita, makanya itu musibah yang menimpa mereka tidak masuk akal. Ini lain cerita, lain kali aja saya bahas Ayub dari sisi penderitaan. Nggak tentu loh ya, orang baik selalu ngalami baik. Ya itu aja intinya moral ceritanya. Tapi dari sini kita tahu Ayub sukses jadi ayah. Bukan hanya sukses jadi pengusaha. Nah ini yang harus kita contoh, saudara. Banyak orang cuma sukses satu hal, sukses jadi pendeta. Tapi bobrok jadi papa. Oh no, Ayub ini first thing first. Dia jelas sekali. He majored in the majors. Ayub ini kalau ngambil di fakultas university, dia ambil dulu yang terpenting, sisanya minor-minornya dia ambil les kanan kiri. Ayub tuh tahu prioritas. Kalau Anda mau berhasil dalam hidup ini, yang sudah menikah, coba targetkan salah satu yang early, yang pertama-tama harus Anda berhasil dulu, bahkan sebelum usahamu, adalah jadi papa atau jadi seorang ayah yang baik. Itu dulu. Tapi sekarang ini nggak populer, saudara. Di luar sana semua buku yang terjual adalah bagaimana jadi kaya. Yang tentang keluarga itu nggak penting. Keluarga kalau perlu bisa dikorbankan, nggak percaya. Tanya pendeta juga sama. Tidak sedikit yang berdosa dengan mengorbankan anaknya. Seperti zaman dulu perjanjian lama, membakarnya untuk dewa-dewa. Sekarang mereka membakarnya dan mengorbankannya mesbah di atas mesbah pelayanan. Semua orang berambisi, sedikit yang komitmen kasih. Tapi perhatikan satu hal, mari kita belajar dari orang-orang yang truly successful in this life. And I have been inspired by them. Saya sangat terinspirasi oleh orang-orang ini. Saya tidak mau membangun hidup yang setengah penuh, setengah bolong. Saya mau bangun hidup yang penuh. Yang Tuhan bilang, aku datang memberi hidup-hidup dalam kelimpahan. Itu bukan materi, saudara. Itu hubungan. Kalau materi itu gampang. Buat apa seseorang memperoleh seluruh dunia memperoleh seluruh dunia kehilangan nyawanya. Yang Tuhan sebut di Yohanes 10 itu salah ditafsirkan. Bolak-balik dikhotbahkan untuk mendukung prosperity atau kemakmuran. No, itu hubungan. Saya sebagai pendeta, saya khotbah gini tidak omong kosong. Saya tidak pernah khotbahkan dari teori. Saya praktek sendiri. Thank you. Mari kita sama-sama saling menginspirasi, saling mengingatkan. Ayo saling berlomba di dalam kita itu berambisi yang benar. Nah kita lihat lagi ayat 5 yang kita baca sama-sama ya. 1, 2, 3. Setiap kali apabila hari-hari pesta telah berlalu, Ayub memanggil mereka dan menguduskan mereka. Keesokan harinya pagi-pagi bangunlah Ayub lalu mempersembahkan korban bakaran sebanyak jumlah mereka sekalian. Sebab pikirnya, mungkin anak-anakku sudah berbuat dosa dan telah mengutuki Allah di dalam hati. Demikianlah dilakukan Ayub senantiasa. Amin. Oke, matikan dulu, saya jelaskan ayat pertama sekarang. Ada seorang laki-laki. I love this. Ada seorang laki-laki. Saya pernah suatu hari, waktu saya baru bertobat, saya menemukan kaset dulu, kaset tape ya. Kaset pita. Lagu daripada Jack Hayford. Dia seorang pencipta lagu, dia menciptakan beberapa lagu yang kita kenal. Ya, beberapa Majesty dan sebagainya. Dan dia menciptakan lagu itu, dan dia buat satu album. Di kaset itu saya dengarkan ada kata-kata, ada sebuah lagu yang susah diikuti. Karena lagu itu lebih seperti komitmen yang dinyanyikan. I am a man, I'm not a creature by chance. I'm not a creature of chance. Saya adalah seorang laki-laki. Saya bukan produk kebetulan. I choose to be a man of God. Itu luar biasa kata-kata itu. Waktu saya dengar itu, tertantanglah seorang anak berumur 18 tahun. I'm a man, I'm a young man. Lalu muncullah tekad untuk saya akan punya prinsip hidup yang berbeda. Dan aku akan hidupi dengan cara yang tak sama dengan orang dunia, bahkan yang sebaya dengan saya. Saya membuat sebuah tekad untuk saya suatu hari akan menjadi seorang pemimpin bukan hanya di bangsa maupun di dalam gereja. Karena saya tahu panggilan saya, waktu itu saya bertobat langsung tahu saya akan jadi pendeta. Tapi suatu hari kalau Tuhan beri saya keluarga, I commit to be successful as a father. Bapak, Ibu, tidak ada kebetulan. Iblis tidak bisa porak-porandakan rumah tangga Anda kalau Anda tidak izinkan. Semua sepengizinan Anda, hai Adam dan Hawa. Jatuh bangun
di keputusanmu. Putuskanlah untuk menjadi seorang laki-lakinya Tuhan. Saya dorong Anda. Semua yang pria di sini, yang wanita di sini kalau duduk di samping suaminya, berdoa syafaatlah agar hari ini terjadi transformasi di dalam diri suamimu. Kalau suamimu sudah baik, bersyukurlah kepada Tuhan. Katakan, Tuhan jagai dia. Katakan amin. Amin. Yang wanita happy, suaminya terima firman seperti ini. Ya, kasih tepuk tangan untuk Tuhan Yesus. Ada seorang laki-laki, not by chance. Di tanah Uz bernama Ayub, orang itu saleh dan jujur, dia punya integritas yang tinggi, ia takut akan Allah dan menjauhi kejahatan. Lihat kata ayat berikutnya, ia mendapat 7 anak laki-laki dan 3 anak perempuan. Dia dapat. Lalu dikatakan ayat 3, ia memiliki 7.000 ekor kambing domba, 3.000 ekor unta, 500 pasang lembu, perkebunannya jalan, semuanya agrikulturnya luar biasa. Dan transportasinya lihat 500 keledai betina, karena keledai itu untuk transformasi. Ini mungkin orang yang punya ekspedisi zaman itu. Ya, 500 keledainya, truknya ada berapa, angkut ini, angkut itu. Zaman ini mungkin punya tongkang, zaman batu bara lagi jaya. Kirim saja batu bara dan sebagainya. Ini orang yang di bisnis transportasi. Ini orang yang sibuk, CEO-nya bukan hanya ekspedisi, transportasi. Dia juga di dalam perkebunan, peternakan. Luar biasa saudara. Saya yakin ini hewan-hewan jadi banyak karena dia ternakan dengan benar. Dia punya hamba, coba lihat berapa banyak budaknya dalam jumlah yang sangat besar. Budak di situ jangan tersinggung bagi orang yang bekerja kepada seseorang. Budak di situ bukan hanya bicara tentang, itu bukan slaves, tapi dia juga, ini juga termasuk pegawai-pegawai. Orang yang bekerja untuk dia itu banyak saudara. Ini orang punya empire of businesses. Ini orang sibuk, meeting ke meeting melulu. Ini decision maker orang ini. Jadi saya langsung lihat, wow, gimana dia balance ya, mengimbang antara pekerjaan dan keluarga. Gimana ya, kenapa kok seseorang yang sudah portfolionya, profilnya sudah begitu tinggi, CEO itu dan CEO ini, kok masih menghargai statusnya sebagai ayah ya, dan menganggap serius. Kalau dia punya banyak anak, biasalah orang kaya, bahkan bukan cuma punya anak, kalau perlu punya harem. Punya simpanan sana sini, beranak cucu menggenapi bumi. Tapi lihat coba cara dia memperlakukan anak-anak itu, satu persatu dia panggil dan kuduskan. Dari sini kita tahu, kalau punya banyak anak aja, bukan pahlawan saudara. Itu kurang pengendalian diri. Tapi dia satu-satu anaknya bahasa Jawanya diopeni. Satu-satu dimentori. Pertanda bukan hanya orang laki-laki ini berani beranak cucu. Dia berani mendidik mereka dalam takut akan Tuhan. Saya kagum. Anak 2, 3 aja pusing kepala 7 keliling. Anak 1 aja gak tahan. Saya pernah dengar sepasang suami istri masih muda, anak baru 1 berkata, aduh kalau gak ada aku nakal, aduh repot apa segalanya. Aduh repot. Anak Anda cuma 1, anak mamaku 3 cowok semua. Bayangin pusingnya jadi mama gua. Nakal-nakal lagi modelnya kayak gini. Saya bilang, tenang aja, ada teman saya, anaknya 5. Laki semua malahan. Laki lebih gak gampang loh, perempuan beda lah tantangannya, sama aja, tapi beda tantangannya. Ya. Soalnya yang komplain mama lebih bisa kontrol anak perempuan, kalau pria lebih gak nurut biasanya kalau gak ada figur ayah. Saya beritahu, sudahlah. Ayub loh, bukan 3, bukan 5, bukan 7, 10. Tapi masing-masing jadi. Ketara hubungan horizontalnya pun jalan, gak hanya vertikal dengan papa mama. Berarti orang ini mendidik dengan benar. Kokonya adain pesta, adik-adiknya dia diajak. Cewek-cewek semua adik-adiknya sini. Gak mungkin dia berani neko-neko aneh-aneh itu si Koko. Tanda bahwa hubungan mereka itu dekat, the best of friends. All these 10 siblings, ke-10 saudara-saudara ini, dan saudari-saudari ini, brothers and sisters ini, the best of friends. Luar biasa. Saya lihat seorang ayah yang, loh kalau dia nganggur, bukan jadi ibu rumah tangga, kalau dia jadi ayah rumah tangga mungkin bisa. Enggak loh, orang ini 1001 loh pekerjaannya. Saya kepingin di sorga suatu hari tanya sama Ayub, gimana ya Pak Ayub?
Anda itu punya semua bisnis ini, Anda dikejar kanan kiri, masuk kantor, belum masuk telepon berdering terus menerus, Anda masih punya waktu untuk memanggil, menguduskan, dan mempersembahkan korban. Dan masing-masing anak loh, kalau Anda perhatikan di ayatnya, masing-masing loh, bukan borongan. Ayub tidak grosir kalau membesarkan anak retail. Saya kagum. Ada orang ngomong sama saya kadang-kadang begini, Pak Philip, ayo dong satu lagi dong anak. Mau saya dan istri juga, saya juga mau. Cuman kami tahu batas kemampuan dengan semua kesibukan ini. Kesibukan yang luar biasa ini. Saya cuma mampu 3 untuk bisa memberikan maksimal masing-masingnya. Sebab saya tidak hanya percaya angka, lebih banyak, lebih bagus kayak zaman orang dulu kan. Anak tambah banyak rezeki. Iya, tapi anaknya gigi jari. Papaku mana hari ini? Saya kalau punya 3 harus 100%, bukan 100% bagi 3 pie-nya jadi sedikit. Saya kalau punya 3 itu berarti 300% komitmen saya. Komitmen kami, saya dan istri saya. Saya tidak bisa, karena itu saya beritahu sama teman-teman, saya bukan Ayub Pak. Saya cuma mampu 3 bukan 10. Karena I set my mind to become a committed father, not just a father. Karena saya set pikiran saya, kayak waker gitu loh, alarm clock jam 6 pagi Anda mau bangun, Anda set tepat di jarum jamnya. Saya tepatnya ingin menjadi ayah yang komitmen, bukan sekedar menjadi ayah, kebetulan. Bapak Ibu Saudara, saya dorong Anda, apalagi ini mau KKR anak besok. Papa harus bangkit di gereja ini. Harus bangkit. Karena itu kita mulai dengan cara cure dan preventif atau mengobati. Jadi orang yang sudah menikah sekian tahun, sekarang amburadul, dia imamatnya nggak jalan, ya kita harus perbaiki lewat firman seperti ini. Karena firman itu selalu membenarkan. Amin? Amin, boleh. Tepuk tangan nggak apa-apa. Silakan, buat saya semangat. Tapi juga preventif bagi yang muda-muda ini, yang masih belum menikah, yang mau pacaran segalanya, jangan kelihatan cewek cakep langsung mau dipacari. Anda ready nggak? Pacaran tuh menikah bro. Bukan untuk melampiaskan perasaanmu, apalagi hawa nafsumu. Are you really ready to be a father? Are you ready? Oh ya nggak usah terlalu serius lah. Nggak usah terlalu serius lah Pastor Philip. Kan pacaran ini biasa, pacaran gonta-ganti gitu. Iya biasa buat dirimu. Kalau engkau punya Tuhan nggak boleh begitu. Egois, perempuan yang ada pindah-pindah itu mesti ada yang broken heart. Itu anak orang, itu bukan anakmu. Itulah sebabnya, come on guys. Saya ceritakan sama anak-anak saya, Daddy dulu nggak langsung pacaran, susah dulu. Saya youth leader dulu. Saya youth pastor dulu waktu saya di Kanada, youth leader. Paling susah kelihatan dombaku satu-satu gandengan tangan, berjalan ke Sion. Lu kira gua nggak bisa punya gandengan? Gua tampang juga nggak jelek-jelek amat sangat. Tampan ya bilang ya masih ada lah. Saya juga bisa. Kalau perlu saya jadi gembala yang rebut domba dari domba yang lain, saya juga bisa, saya mampu. Susah saya kalau menjelang November, Desember, Januari itu semua orang itu, apalagi suasana romantis, Christmas lagi, putih, lonely, papa mama ndak di sini. Saya bisa sering nyanyi di mana anakku, di mana istriku. Nggak gampang, saya beritahu sama anak-anak saya, susah. Mamanya kemarin juga cerita, kita waktu di mobil sama-sama perjalanan, waktu setelah kita makan di luar, pulang. Saya ceritakan anak-anak. Kebetulan istri saya hanya pacaran sekali, yaitu dengan saya. Lalu jadi, saya juga pacarannya sekali dengan istri saya. Ya udah, nggak usah usap air mata bagi mereka. Aduh, aku udah 7 kali. Ya sudah. 7 kali kalau belum menikah, yang next ini yang terakhir kali ya. Maka Tuhan akan menghitung Anda cuma sekali pacaran, 7 kali diampuni. Kasih tepuk tangan Tuhan, gak apa-apa. Tapi kalau Anda sudah menikah dan itu lucu kan sekarang, wah kalau kami sih beruntung nggak bisa kalau keluar sana anak saya berkata, itu loh bekas pacarnya papa, nggak ada, saya nggak punya bekas pacar. Saya paling bahagia, istri saya juga. Nah, tapi kalau Anda sudah punya bekas pacar ya juga jangan gigi jari. Nggak apa-apa, lupakan yang lalu. Mengarah pada tujuan. Sekarang istrimu di depanmu sudah, ya pokoknya gitu. Nah, pada waktu saya beritahu,
Ini ngomong sampai jauh gini dari mana? Ngomong apa tadi? Youth leader ya, youth leader. Terus apa hubungannya? Ya udah. Ya, youth leader, saya beritahu susah. Saya mau beritahu kepada Anda juga di sini, kalau Anda yang masih muda dan lagi pacaran dan sebagainya, jangan main-main ya, tolong ya. Karena Tuhan taruh visi manhood di dalam love life kita. Dan itu jangan hilang. Karena Anda mencoba menghapuskan kriminalitas Anda kalau hanya mau pacaran kanan kiri, Tuhan akan hitung itu. Kalau ada orang sembrono dan sembarangan, jangan sembarangan deh. I made a commitment. Waktu saya kenal, waktu saya dengar lagunya Jack Hayford itu, aku tidak akan seperti anjing pada waktu musim kawin. Aku tidak akan jadikan salah satu keputusan terpenting di hidup saya menjadi coba-coba. Ya, nah dari sini kita tahu bahwa manhood is responsibility. Atau menjadi pria itu tanggung jawab yang besar. Jadi yang masih muda-muda sekali lagi, please mikir 7 kali sebelum pacaran kanan kiri. Ayat yang berikutnya sekarang, saya mau, di sini ayat 2 tadi. Ia mendapat 7 anak laki-laki dan 3 anak perempuan, 10 anaknya. Ia memiliki 7.000 ekor kambing domba. Saya mau mau bandingkan kata di ayat 2, ia mendapat, dengan ayat 3, ia memiliki. Kata mendapat di situ bicara tentang kasih karunia. Itu biasanya bicara tentang manusia atau hubungan. Memiliki biasanya bicara tentang harta benda yang comes and goes, datang dan pergi. Ia mendapat, jadi Ayub itu mendapat. Katakan mendapat. Satu sisi dia dapat apa? Di sini dia dapat 10 anak. Keluarga yang bahagia. Satu sisi lagi, dia memiliki begitu banyak harta benda. Bapak ibu saudara, dunia hari ini, kalau suruh voting atau pemilu, akan selalu memilih untuk memiliki, karena dunia ini serakah. Orang Kristen harus punya fondasi yang berbeda. Orang Kristen harus pertama-tama menghargai kasih karunia, mendapat. Karena harta kalau hilang, bisa dicari lagi. Namanya dalam dunia bisnis, win some, lose some. Anak, once you lose your child, your success means nothing. Mendapat dan memiliki diversuskan. Yang mana yang menang di dalam hidup Anda? Dalam hidupku, aku udah putuskan yang mana harus KO. Kalau salah satu yang harus kupilih. Kalau bisa dua-dua, bukankah segalanya ditambahkan? Itu janji Tuhan. Tapi prioritasku jelas. Selalu apa yang ku dapat dari Tuhan, itu yang kuperhatikan dan pertahankan mati-matian. Yang kumiliki akan aku kelola dengan sebaik mungkin. Akan aku atur, akan aku kembangkan. Tetapi identitas tidak kutaruh di memiliki. Nanti kalau enggak, orang yang seperti ini akan demi mengejar dunia, mengorbankan keluarga. Saya untuk bahagia tidak perlu dapat lebih. Untuk saya bahagia, saya tidak perlu memiliki mobil tetangga. Untuk saya bahagia, saya tidak perlu memiliki rumah bak mansion yang besar. Untuk saya bahagia, saya tidak perlu memiliki kemampuan untuk selalu terbang first class. Untuk saya bahagia, saya tidak perlu punya jam termahal. Kalau perempuan, tas. Nggak perlu. Tuhan bahagiakan aku dari sisi mendapat, bukan dari memiliki. Bahagia aku terletak, aku punya 3 anak. Ini dapat dari Tuhan. Barang siapa mendapat seorang istri, dapat sesuatu yang baik. Bahagia aku terletak di sini. Aku dapat seorang istri. Seringkali untuk bahagia, Tuhan sudah kasih 5 roti 2 ikannya di sekeliling kita. Tapi dunia selalu teologianya berbeda. Aku baru bahagia kalau aku memiliki ini. Kalau aku memiliki itu. Orang Kristen tidak boleh ikut-ikutan. Anak Tuhan harus tahu, aku sekarang sudah bahagia. Aku sudah mendapat kasih karunia. Orang-orang yang ada di sekeliling Anda, itulah kebahagiaan Anda. Beri tepuk tangan untuk Tuhan. Itulah sebabnya, ketika saya sibuk atau gimana, kalau anak saya punya pertanyaan dari hati, saya akan drop kesibukan saya. Kalau tidak, saya akan beritahu sama anak saya, Daddy masih meeting, Papa masih meeting. Tapi saya nggak akan lupa. Lah kalau sama klien atau sama klien aja kita nggak lupa, karena kita menitik beratkan memiliki. Karena kalau klien bisa membuat kita memiliki lebih, ya kan? Paling tidak money kan? Anak saya di atas money, keluargaku di atas money, teman-temanku di atas money. Jadi kalau sampai anak saya berkata, Daddy,
Aku perlu ngomong sesuatu dengan papa. Pa, Daddy, demikian mereka panggil saya. Aku mau ngomong sama Daddy. Kalau saya nggak bisa, saya nggak mungkin manjakan anak saya, meeting saya off-kan demi supaya saya ngomong sama anak, saya akan tanya sama anak dulu, urgent tidak? Saya tahu dari maminya. Nggak urgent, nggak apa-apa. Nggak urgent tapi important, because my children are important. Maka saya catat langsung, di reminder di HP saya, atau di agenda saya, atau paling tidak saya catat di sini tapi saya nggak berani bergantung dengan ini saya, karena ini saya sering kali penuh setiap hari, jadi kadang-kadang lupa, kunci taruh di sini, lupa di mana. Pernah begitu? Itu bukan karena kita pikun, karena terlalu banyak yang kita pikiri. Short term memory kita pun seringkali sudah jubel-jubel di sana. Nah, saya tulis di mana gitu, sticky note atau apa, call Jeremy atau call Vanessa. Setelah selesai, first thing first, sebelum saya masuk ke aktivitas berikutnya yang mengikat waktu saya, I call them. Halo, how can I help you? A CEO. Mungkin sekalipun Anda CEO, pendeta, I will call my children, they are important to me. Kadang-kadang kalau masih kecil, terlalu kecil kayak anak saya paling kecil, nggak sungguh-sungguh penting di dunia kita. Mbak bilang, aku gemuk. Mungkin. Atau bola aku hilang. Saya bilang, saya enggak langsung, nah kamu tahu enggak, papa barusan itu negosiasi deal $1 juta atau apa. Manusia itu buta. Bling. Ini loh, untuk bahagia itu sudah ada di sini. Ada di sini. Udah, Tuhan itu adil. Untuk bahagia, Anda enggak usah cari. Sudah mencarimu. Tapi Anda enggak pernah hargai sampai hilang. Sampai diambil, Anda baru menghargai itu. Definisi bahagia saya itu sederhana, Bapak Ibu Saudara. Saya hanya hidup sehari-hari dengan Tuhan. Semua kebesaran ini tambahan. Bahagiaku sederhana. Kalau saya ditanya sama orang, Pastor Philip, apa ambisimu? Sederhana, I want to finish well. Saya tidak kepingin jadi orang yang, wah, pakai mana-mana semua benua, enggak. Tapi kalau Tuhan suruh, saya nurut. Kalau Tuhan tidak suruh, ditawari, menggiurkan pun saya tolak. I just want to finish well. Dan saya mau komitmen dengan orang-orang yang ada di hidup saya, memastikan bahwa hidup mereka bahagia karena saya. Bapak Ibu Saudara, saya tidak di ministry, demikian pula Anda jangan di dalam pekerjaan untuk mencari kebahagiaan. Anda harus punya prinsip, Anda sudah menemukan kebahagiaan itu. Tapi kalau Anda di tempat kerja, karena Anda punya tujuan, Tuhan, Engkau ini adalah dari Engkau. Aku harus kelola dengan baik. Beri aku hikmat untuk jadi bendahara Tuhan. Saya dalam ministry juga sama. Setiap hari saya bangun pagi, saya selalu doa, tuntunlah aku Roh Kudus. Pimpinlah saya. Kemana Engkau pergi? Tuhan, saya tidak berjanji bisa mengubah dunia, nggak mungkin mampu. Tapi tuntunlah aku. Selalu ke air yang tenang, rumput hijaumu. Selalu ketemu dengan orang yang Engkau suruh aku temui. Untuk aku lakukan sesuatu. I'm just obedient. I don't push things in the kingdom of God. Saya tidak mendorong apapun dalam kerajaan Allah. Semuanya serba alami kalau Anda jalan sehari-hari. Setiap perkara sederhana, yang besar pun ditambahkan, saudara. You don't have to make things happen. You just have to be responsible. Anda tidak harus membuat sesuatu terjadi atas kedaginganmu sendiri. Yang Anda perlu lakukan hanyalah, bukan hanya berserah, hanyalah bertanggung jawab. Sungguh-sungguh dengan pekerjaan Anda. Tuhan tambahkan segala-galanya. Saya belajar dari Ayub. Wow, ayat 2 ia mendapat, ayat 3 ia memiliki. Saya ngerti prioritasnya, mendapat di atas memiliki. Makanya orang ini bisa sukses lahir batin. Bisa sukses di dalam pekerjaan, tapi sukses dalam keluarganya. Prioritas harus benar. Amin Bapak Ibu Saudara? Amin? Anda belajar sesuatu? Ayat berikutnya. Anak-anaknya yang lelaki, oh sudah ini, ayat 5. Setiap kali, apabila hari-hari pesta telah berlalu, ya bayangin saudaraku, kalau punya anak 10 bulan ada happy birthday to you, dalam setahun. Belum anniversary, belum ini dan itu, belum sweet 17, belum manjean, dan sebagainya. Boh, apa aja, ada-ada aja, ya kan? Pasti, apalagi orangnya udah menikah.
Ya pesta melulu saudara. Ini orang keluarga bahagia, keluarga besar, rukun semuanya banyak ketemu. Wow. Ya. Dan ayat yang ini dikatakan setiap kali apabila hari-hari pesta telah berlalu, Ayub memanggil mereka. Perhatikan kata pertama, memanggil. Yang kedua, di sini dikatakan dan menguduskan mereka. Garis bawahi kata menguduskan. Keesokan harinya pagi-pagi bangunlah Ayub lalu mempersembahkan korban bakaran sebanyak jumlah mereka sekalian. Sebanyak jumlah mereka sekalian. Korban bakaran, just so you know, tidak dipersembahkan di perjanjian lama dengan grosiran. 10 anakku beli 10 kepala kambing, lalu dibakar sama-sama. Korban bakaran itu sebuah seni yang luar biasa di perjanjian lama. Anda harus berlama-lama dengan Tuhan. Setiap satu domba disembeli minimal tekukur atau minimal burung yang murahan. Kalau mereka tidak punya uang zaman itu, semua orang bisa mempersembahkan sesuatu kepada Tuhan. Dan ketika mereka harus buang lemaknya dulu, dan bukan buang lemaknya, mereka harus, kalau itu burung harus cabutin bulunya dulu, rambutnya dulu, dan sebagainya. Nah, saudara-saudara, itu perlu waktu seorang ayah untuk 10 anak itu doakan satu persatu, nggak bisa borongan. Domba itu satu-satu dipotong, lalu dipersembahkan, ditata, disajikan, itu satu-satu. Dari sini saya tahu, oh wow, Ayub itu spesifik tentang anak-anaknya. Ini luar biasa. Saya pernah ketemu dengan seorang ayah yang hari lahir anaknya pun dia lupa. Saya dulu percaya bahwa itu dapat dimaafkan. Sampai saya baca Ayub pasal 1. Anak saya hari lahirnya tanggal berapa ya? Lupa. Bahkan ada satu lagu di Pasar Atom bunyinya begini. 我没忘记你忘记我连名字你都说错把我的爱情还给我. Ngerti maksudnya? Ya nggak ngerti ya sudah. Katanya cinta, nama kok salah. Bapak ibu saudara, kadang-kadang bukan karena kita salah, itu karena kita sengaja. Ada orang-orang tertentu yang memang tidak pinter ingat nama, termasuk saya. Tetapi ada orang tertentu yang sebenarnya bisa ingat nama, tapi karena bagi dia, orang keluarganya tidak penting, dia tidak pernah ingati dengan sungguh-sungguh. Bapak ibu, orang-orang seperti ini mesti harus bertobat sebelum terlambat. Lihat Ayub. Ayub memanggil 10 anaknya. Oke. Munculkan PowerPoint pertama, memanggil. Saya kasih penjelasan. Memanggil di sini berarti dia punya kencan dengan satu persatu. Anda pernah masuk dokter enggak? Manggilnya masa pasien harap masuk semua gerudukan. Dia panggil dengan nama, bukan? John. Siapa? Dia panggil bukan? Andre. Yohanes dan sebagainya. Dia panggil satu persatu, itu berarti private, pribadi. Itu berarti punya waktu kualitas dengan masing-masing saudara. Ini yang saya sebut dengan meluangkan waktu quality. Meluangkan waktu kualitas. Seorang ayah harus disengaja. Anda tidak boleh jadi ayah karena Anda punya anak. Anda harus tentukan dari waktu ke waktu, punya waktu kualitas dengan anak-anakmu. Harus itu. Kalau tidak gitu, kebapaanmu adalah kebapaan kebetulan. Maafkan saya, tidak disengaja berarti. Kalau sengaja itu there is an effort. Ada usaha di baliknya. Di mana Ayub memanggil satu persatu anaknya. Saya melihat hari-hari ini, kelaparan bukan cuma di Ethiopia. Mereka kelaparan makanan jauh lebih beruntung daripada di dunia metropolitan. Di dunia metropolitan, perhatikan. Generasi yang di bawah ini, yang anak-anak muda ini. Mereka kelaparan bukan roti, tapi figur ayah. Dan yang membuat mereka lapar, who starved them? Their daddies. Yang starved them, yang melaparkan mereka itu, ayah mereka sendiri. Dan ujungnya, ayah harus fix the problem nanti, pada waktu sudah terlambat. Seperti yang saya katakan, dulu saya sekolah, teman-teman saya nakal-nakal waktu saya pernah sekolah di Kanada, beberapa orang-orang yang kenal, itu orang Hong Kong kan sibuk-sibuk sebelum tahun 97 kan mereka banyak pindah keluar dari Hong Kong karena takut diambil China. Apa yang terjadi, teman-teman saya ini orang-orang Hong Kong, mereka sebenarnya baik-baik, hatinya baik-baik. Kalau Anda bicara sama mereka ya, Anda jangan hakimi orang dengan apa namanya the look atau dengan tampangnya. Itu teman-teman saya dulu tuh modelnya itu kayak
kayak geng-geng gitu. Wih, ini matanya yang naik mata naga begitu. Terus di sininya tuh zigzag zaman dulu yang kayak Vanilla Ice atau siapa itu yang kayak New Kids on the Block zaman dulu. Wah gitu. Tapi kalau diajak ngomong, baik, ini anak-anak baik. Tapi mereka semua adalah partners in crime. Yang satu kena hukum ini, yang satu di penjara, yang satu apa. Itu banyak anak-anak orang kaya-kaya, orang-orang Hong Kong. Saya kenal beberapa di antara mereka, karena saya dulu juga pernah dablek. Saya pernah sekali sama-sama kena community punishment sama mereka. Dan satu-satu kalau Anda lihat, style papanya begini. Papanya hanya kasih money, sports car, kasih mobil sport, kasih tapi papanya hanya bisa kasih mereka present, not presents. Papanya hanya bisa kasih mereka kado, kalau dalam bahasa Inggris present dan presents, mirip. Papanya hanya bisa kasih kado, tidak bisa kasih kehadiran dalam hidup mereka. Papa yang absen, papa yang kebetulan, papa sperma, sorry ya. Di sini ada papa sperma. Saya tidak mau tuding karena saya sendiri pun papa. Saya ini firman untuk saya. You starve your children. Tidak pernah dipanggil. Cerita tentang Absalom kan jelas. Daud itu juga sama, raja yang luar biasa, tapi Tuhan itu cuma lihat positifnya, karena Tuhan kita ini positif sekali. Tapi dia adalah papa yang lousy sekali, dia ayah yang gagal saudara. Absalom bilang, aku udah 1 tahun setengah, 2 tahun, papa gak pernah panggil aku. Maunya gimana, maafin aku atau mau bunuh aku? Karena dia kan bersalah. An absent father, ayah yang absen, lebih parah. Lebih baik orang itu lahir yatim piatu dan mencari figur ayahnya, daripada dia punya ayah, tapi kelaparan figurnya. Ini adalah sebuah dosa yang tidak terdeteksi dengan 10 perintah Allah. Itulah sebabnya generasi ini terhilang. Karena hati anak tidak berbalik ke bapak. Kan bagaimana bisa? Hati bapak gak berbalik ke anak dulu, Maleaki. Makanya terjadi pemukulan bumi. Saya mau jelaskan pada Anda, oyot atau akarnya dari permasalahan sekarang di kalangan orang-orang muda. Dan orang-orang yang muda di sini, kalau ayahmu begitu, sudah. Anda kalau tidak bisa ubah beliau, ubah dirimu, jangan jadi ayah begitu suatu hari. Simple kan? Karena memang hari ini kita melihat, orang tua yang baik bisa punya anak yang jahat. Orang tua yang jahat bisa punya anak yang baik loh. Saya punya kenal beberapa orang itu anaknya baik sekali, tapi setelah saya tahu ayahnya kayak apa, kaget saya. Kok bisa ayah seperti itu punya anak seperti ini? Tapi ada orang yang ayah baik sekali, punya anak yang jahat sekali, yang buruk sekali. Jadi dari sini, yang anak-anak muda, pesan saya, kalau ayah Anda tidak pernah memberi Anda figur, jangan memilih hidup yang salah. Pilihlah yang benar, jangan jadi ayah begitu suatu hari. Lewat pelajaran ini Anda tahu, manhood is responsibility. Amin Bapak Ibu? Amin? Kasih tepuk tangan untuk Tuhan. Meluangkan waktu. Bapak Ibu Saudara, saya mempraktekkan ini seperti yang saya katakan. Sejak bertahun-tahun yang lalu, agenda saya selalu juga berfungsi sebagai diary. Sekali lagi saya beritahu Anda, kalau Anda mau saingan sama saya sibuk-sibukan, saya tidak jauh di belakang Anda. Saya juga sama sibuknya. Jadi izinkan seorang papa bicara dengan seorang papa, seorang laki-laki bicara dengan seorang laki-laki terlebih dahulu di sini. Saya juga sibuk lah. Udah undi dengan Anda lah yang paling sibuk di sini. Saya punya kebiasaan, secapek apapun setiap malam duduk di meja studi saya, dan kalau tidak di rumah, di meja hotel saya. Saya tulis diary. Dan di diary itu, saya catat bukan mujizat yang terjadi di pelayanan saya, karena itu mendingan saya jangan catat supaya Tuhan bisa buat yang baru, supaya jangan saya curi kemuliaan. Saya senang sekali dipanggil orang dan berkata, saya didoakan terjadi ini loh. Saya dulu ditolong, Tuhan bebaskan. Saya dinasehati, bisnis saya keluar dari masalah dan sebagainya. Wow, saya selalu kasih wajah seperti ini. Wow, puji Tuhan. Kalau saya begini, Anda harus bisa baca. Saya tidak ingat sama sekali. Supaya Tuhan bisa berbuat yang baru. Yohanes 15. Tapi satu hal yang saya harus ingat. Yaitu yang Tuhan taruh 5 roti 2 ikan di tangan saya, itu keluarga sendiri. Tidak boleh lupa. Saya catat hari apa, di mana saya waktu kualitas dengan keluarga, baik dengan istri dan anak-anak, atau setiap minggu saya punya waktu dengan istri keluar kencan. Mesti ada seminggu sekali. Kecuali kalau saya pergi, nanti saya akan tebus di kemudian hari, segera. Dengan anak-anak,
Kami 1 minggu sekali lagi jika tidak pergi, kalau pergi kami akan tebus langsung. Setelah itu punya waktu kualitas. Dan tidak harus waktu kualitas itu selalu mahal atau pergi ke restoran mana. Kadang-kadang bisa cuma di kamar, di rumah, tapi taruh gadgetnya. Ngerti maksud saya? Tidak koran, tidak TV, tidak segala, kita bicara. Jadi kita kadang-kadang kualitas yang saya hitung sebagai waktu kualitas memanggil anak itu bagi kami suami istri maupun kami terpisah. Kadang-kadang saya dan anak perempuan saya pergi kencan dulu, lalu istri saya bawa 2 anak cowok kami pergi kencan di antara mereka, lalu ketemu nanti di mall mana. Kadang-kadang bisa begitu kalau itu yang keluar. Semua waktu kualitas itu saya catat, di mana makan di mana. Saya itu bukan orang terlalu menganggur. Tapi memori itu tidak boleh hilang. Dan selain itu di agenda saya yang merupakan diary saya juga tulis pembicaraan kami apa. Tanggal sekian, hari sekian, saya sampaikan nilai-nilai apa sama mereka. Coba lihat ayat berikutnya, Ayub memanggil lalu dia menguduskan. Kalau memanggil itu bicara kualitas, waktu kualitas, menguduskan berbicara tentang menanamkan nilai-nilai dengan sengaja. Khususnya dari seorang ayah. Anda harus lakukan itu. Kalau belum telat. Tapi anakku sudah gerang, anak saya sudah besar maksudnya, udah 20-an, udah 30-an. Nggak telat saudara. Hari ini saya masih punya waktu kualitas dengan papa mama saya. Seminggu sekali saya ajak mereka breakfast sama-sama, lunch sama-sama, cuman saya dan mereka. Kadang-kadang istri saya ikut. Ya, kalau lagi di hari kerja, karena hari kerjanya, hari liburnya istri saya bukan hari saya, hari liburnya hari Minggu, hari libur saya hari Senin, jadi nggak ketemu. Lebih sengaja untuk ngatur waktu. Sehingga saya dengan papa saya, mama saya kalau hari Senin lagi keluar, istri saya lagi bekerja. Nah, Bapak Ibu, tidak telat kok kalau anak Anda sudah umur 40, saya 40. Kita bisa tebus apa yang kita lewatkan lalu, yang terluputkan, yang kita lalai dulu. Apalagi kalau anak masih kecil. Saya catat itu nilai-nilai apa, karena saya tidak boleh cuma memanggil, saya harus menguduskan. Menguduskan itu bukan dicuci, dimandiin. Menguduskan itu berbicara tentang firman. Firman bukan berkhotbah, tapi Anda kan biasa berkhotbah, jadi enak Pastor Philip, Anda bisa ajarkan anak-anak Anda. Salah, di kebaktian pertama saya jelaskan, justru jadi pendeta lebih susah khotbah di rumah. Nggak percaya? Jadilah pendeta coba. Susah saudara, nggak bisa. Mereka udah dengar khotbah saya semua, malah saya nggak punya bahan. Untuk saya khotbah hanya sekedar kedengaran enak. Mereka harus belajar dari hidup saya. Dan itu harus dari komunikasi yang terus terjalin. Jadi nilai-nilai itu harus saya tanamkan. Kadang-kadang di mobil perjalanan dari mana pulang ke rumah. Kadang-kadang di ranjang. Kadang-kadang di ruang studi kami. Kadang-kadang di restoran. Saya catat pembicaraan penting, tidak semuanya saya desain. Kadang-kadang terjadi dengan begitu aja. Anak itu diberi Tuhan secara natural. Suatu naluri untuk tanya sebenarnya. Jadi kalau anak Anda mulai tidak tanya, itu pasti sudah ada kedinginan di antara Anda dan anak Anda sudah sekian lama. Jadi jangan dimulai dengan langsung menguduskan, karena pasti ditolak. Karena sudah lama menjadi kaku, berbicara lagi menjadi aneh. Kalau gitu, dimulai di level pertama memanggil. Mulai dengan luang waktu. Biasanya kalau udah luang waktu, ice breaker saudara. Waktu kualitas itu akan break the ice. Ketika hubungan dekat, orang pasti akan mulai ngoceh. Itulah sebabnya dari kecil, sebisa mungkin kami tidak pernah tolak anak kalau berkata, Daddy atau Mami mau tanya. Kalau kami bisa jawab langsung, kami jawab. Kami membungkuk karena kalau mereka usia masih kecil, badan masih kecil, saya akan pandang matanya ke jendela tubuhnya, ke jiwanya, bicara dengan dia. Saya berikan jawaban tidak boleh sembarangan. Gitu aja sudah, pokoknya gitu. Tanya Mami. Kita kan gitu, tanya Mama. Papa kan selalu gitu. Kenapa? Sibuk, CEO kan. No! Mending Anda dipecat jadi CEO daripada dipecat jadi papa. Percayalah saya. Answer them. Think true. Itulah sebabnya seorang ayah harus bangun kerohanian di gereja. Harus itu. Kalau Anda nggak isi, gimana Anda ngisi? Keluarga saya pemicu saya. Bukan khotbah saya. Kalau khotbah, saya bisa bangun tidur, bukan ku terus mandi, ku terus khotbah. Mau coba? Kasih saya satu ayat, saya bisa khotbahkan dari ayat mana aja. Saya bukan sombong. Tunjukkan saya satu ayat, saya khotbahkan. Lain kali ya. Khotbah saya sudah mahir. Saya bukan menyombongkan diri. Bukan. Tapi, si menanamkan nilai itu beda. Anda tidak harus pintar khotbah. Anda ngomong dalam bahasa rumah, yang hanya Anda yang mengerti.
Setiap rumah itu ada kebudayaan, ada culture-nya. Meskipun kita sama-sama orang Indonesia, Surabaya, malah justru sama-sama Surabaya Pusat atau Surabaya Timur. Lihat ya, setiap keluarga kalau Anda masuk dalam suatu keluarga, kalau Anda berada dengan satu keluarga makan bersama dengan orang yang keluarga yang Anda tidak familiar, Anda langsung merasa kikuk ya. Itu berarti Anda langsung tahu, sekalipun keluarga itu sama-sama orang Indonesia, orang Surabaya lagi, kebudayaannya beda, membuat Anda beda. Bahasa mereka loh, iya gitu, iya, iya gitu, iya. Tadi saya sudah telepon kok suruh Cicu ke sini dan sebagainya apa sih? Anda pikir Cicu itu siapa? Iya, Pak Men tadi itu coba ya jangan lupa ya Pak Men ya gini. Pak Men siapa? Mereka tuh punya dunia sendiri. Mereka tuh alien. Makhluk luar angkasa mereka itu. Kita masuk di dunia itu kita langsung homesick. Mana keluargaku? Itu berarti pengkorban tidak bisa penetrasi sedalam itu. Itulah sebabnya seorang ayah harus bekali diri di gereja. Firman harus dengar. Pujian harus datang. Jangan minggat sebelum doa berkat. Bangun dirimu di sini. Anda pulang. Anda akan tahu bagaimana menjawab Roh Kudus akan cernakan itu, memamah biak. Anda masukkan telan, keluarkan lagi. Bukan dalam bentuk muntah, tapi dalam bentuk nilai, saudara. Nanti Anda akan jawab dengan bahasa rumah yang Anda sendiri mengerti dan anak itu. Keluarga lain tidak bisa, saya tidak bisa masuk keluargamu. Saya hanya bisa masuk ke hatimu. Itulah sebabnya jangan pernah begini, yang doa ke menara ibu baca mama aja. Istri aja deh yang kebaktian, papa tinggal jemput saja. Ini tinggal cerita. Nggak bisa, Anda harus bangun kerohanian. Ayah terutama. Benar loh, ayah itu penting. Suami istri lain-lain ya, perempuan dan laki-laki beda. Tapi saya mau beritahu, ini bukan beritahu bahwa pria lebih penting dari wanita, sama-sama penting nih. Cuman kalau mau tahu peran, beginilah. Hawa jatuh dalam dosa kan? Tapi dunia belum terkutuk kan? Tapi sekali Adam yang jatuh dalam dosa, seluruh dunia jatuh ke dalam dosa. Kok bisa ya? Kalau Anda mau terobosan, yang doa itu papa. Mama doa itu transit saja. Sorry ya mama. Hai ma. Yang perempuan mau mengambil putusan, saudara mau mengubah sebuah gereja, ubah gembala seniornya. Jangan bicara sama jemaatnya. Saya pernah sekali didatangin sama satu orang, kata, waduh aku mau gerejaku berubah, dan sekalinya di suatu konferensi, aku mau penuh dengan roh, aku mau Pentakosta. Saya melihat pelayanan Pastor Philip, saya pikir, saya kasih satu pertanyaan pamungkas. Posisi Anda apa di gereja? Loh, kalau dia hanya mau dilayani, saya nggak tanya posisi. Saya nggak pernah pilih-pilih orang. Saya tidak pernah lihat kedudukan, karena Tuhan tidak pernah pandang bulu. Tapi kalau Anda mengklaim mau mengubah gereja Anda, saya tanya dulu Anda siapa? Saya adalah ini, saya volunteer di sini. Oh, ya oke. Suruh pendetanya datang sini, atau saya disuruh call, atau saya call pendetanya. Nah, kalau saya pendetanya yang ngomong begini, berubah seluruh gerejanya. Kalau Anda mau lihat perubahan di keluarga Anda, mama hanya bisa berdoa. Transit membuka pintu babat alas. Papa sekali mengangguk, berubah seluruh warna. That's how powerful you are. Amen. Itulah sebabnya, kalau sampai anak udah nggak tanya pertanyaan, itu sudah dingin. Anda harus kejar, belum telat. Sudah telat belum? Belum mati kan? Belum telat. Icebreaker, luangkan waktu. Jadi saya tulis itu, di agenda saya, di diary saya, ngomong apa, nilai ketika saya bicara tentang bisnis sama anak saya, dalam bahasa rumah tentunya. Saya mikir keras sama istri saya, kadang-kadang saya bilang, ayo, yang, saya bilang sama istriku, ayo tolong aku, come and help. Lalu kadang-kadang dia yang, istri saya bicara, lalu saya bicara. Kadang-kadang pas sendirian, kadang-kadang anak saya curhat, kadang-kadang perlu waktu, kadang-kadang saya bicara tentang hubungan. Saya kadang-kadang memberikan mereka perspektif, world view dari saya, atau pandangan, cara pandang saya dan mamanya tentang uang, tentang karir. Saya beritahu sama mereka ekspektasi, suatu hari kalian mesti harus kerja sama orang lain. Dari kecil saya sudah beritahu, kalian mesti harus kerja sama orang lain, karena papa mamamu pasti nggak super tega sama kamu. Kamu harus kerja dari bawah, dari awal dari bawah. Sama orang lain. Saya beritahu mereka pelan-pelan dalam bahasa, Warren pun mendengar, masih umur 7. Lalu saya bicara dalam bahasa yang sama, saya beritahu Warren, papa tidak mau kamu jadi anak manja, dan sebagainya. Tidak selalu kuliahi loh ya, nanti anak jadi ada batasnya. Kalau Anda melulu kuliahi, dia lain kali tidak mau pergi sama mami dan daddy. Tapi Anda perlu dari waktu ke waktu kata Deuteronomy, kata firman Tuhan bahkan di Ulangan. Pada waktu berdiri, duduk, waktu berbaring, waktu makan, Anda selalu tanamkan nilai. Dengan cara yang smooth, yang mulus. Tidak seolah-olah anak itu sedang dikuliahi. Pernah sekali dalam pembicaraan, masih ingat ya, kita bicara, kita waktu itu di jalan ini loh, di jalan mana ini, Kedung Sari.
Sudah di situ, lalu pas macet kita senang karena waktu itu ada galian atau apa. Saya senang karena waktu itu kita bicara tentang the heroes of Mawar Sharon. Saya bangkitkan niatnya atau appetite-nya, kerohanian mereka. Saya ceritakan siapa itu Pastor Fuji, Pastor Fujinya, hai. Ya, saya ceritakan siapa Pastor Kuok Chien, Pastor Bernard. Saya cerita satu-satu, oh gitu ya, sejarah Mawar Sharon gini-gini. Saya jelasin tentang pelayanan. Ada waktunya bicara tentang pelayanan, ada waktunya bicara tentang sekuler, ada waktunya bicara tentang studi. Kenapa mereka harus les ini? Dan saya bicara, tak beritahu ya, waktu semua itu saya kasih star atau bintang. Dari 365 hari tahun 2015 kemarin, saya hitung dengan tangan 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, keluar angka 200 lebih kualitas waktu dengan mereka. Dari setiap 3 hari sekali, kita selalu bertemu kalau apalagi di Surabaya, tapi nggak tentu kualitas. Kita bisa ketemu, hai, mandi, sana makan, sana pergi les, sana pergi ke gereja, ke kantor, bisa begitu. Tapi 3 hari sekali ada sesuatu memorable moment. Saya catat itu. Dan tadi saya ditanya sama anak saya sebelum naik sini, Daddy, so far sejauh ini, hari ini, sejauh ini, di tahun ini, sudah berapa? Saya hitung 32 sampai bulan Maret. Saya punya memorable moments kami, suami istri, dengan anak-anak kami. Saya kasih star satu-satu. Anda tidak perlu niru, setiap orang cara membapak itu beda-beda. Orang tua ada stylenya, cuman saya cerita gini untuk memberitahu betapa pentingnya keluarga. Saya bisa aja menomorduakan mereka, karena saya punya karir sangat penting, saudara. Karir apa? Saya punya karir yang penting. Karir khotbah, Gereja Mawar Sharon, Asia for Jesus. Kalau Anda CEO sana sini, saya juga. Mengedit buku, sebentar diluncurkan album keluar, baru bikin lagu. Saya ikut mengubah lagunya yang ada. Tidak mengubah lagu saja, setelah itu masih untung berapa biografi udah selesai. Sekarang lagi tulis skrip film. Saya buka bocoran. Saya nggak suka lihat film-film yang jeng sinetron yang begitu, harus diganti itu. Saya lagi tulis ini, semoga nanti tawarkan ke televisi-televisi biar mereka tayangkan yang punya kualitas dan bobot gitu loh, yang ada takut akan tuanya tapi yang keren. Saya lagi bikin itu, belum lagi yang seni, belum lagi yang gambar, belum lagi yang ini, belum khotbah. Khotbah seperti ini Anda kira enggak perlu perenungan? Minggu lalu saya baru khotbah Kristologi. Anda tahu nggak untuk menyiapkan khotbah itu orang bisa 5 jam? Saya 10 khotbah dalam waktu cuman 15 khotbah dalam waktu 7 hari. Dan sebagainya. Minggu depan saya, belum lagi konselingnya ini, saya juga sibuk. Tapi tidak terlalu sibuk tuh, duduk, saya tulis satu persatu, apa yang saya ingat, sehingga kalau tutup buku bulan Desember, saya buka lagi, saya ingat Januari sampai November, saya jadi tahu apa saja by design, sengaja atau tidak sengaja, Tuhan sudah taruh di dalam diri anak-anak saya. Saya bisa follow track semuanya, tunjukkan tahun berapa, tak munculkan agenda saya. I'm a committed father. And I'm proud of it. I'm really proud of it. My wife is a committed wife. Committed mother. And we're proud of it. Bapak, Ibu, Saudara, itu. Yang terakhir, lalu saya selesai dengan ini. Anda diberkati nggak? Oh, thank you. Praise the Lord. Yang terakhir di sini, setelah Ayub menguduskan mereka, keesokan harinya pagi-pagi bangunlah Ayub, lalu mempersembahkan korban bakaran sebanyak jumlah mereka sekalian. Mempersembahkan. Nah, disinilah masuk doa. Doa yang ini saya sharing-sharing sama Anda ya, bukan coba kuliah Anda, oke? Kita saling belajar ya. Ini saling studi ya. Exchange study ya. Nah, saya berdoa buat anak saya tiap pagi dengan istri, saya doakan mereka. Nah, begini cara kami mendoakan. Saya doakan anak-anak dengan doa yang fix dulu. Doa saya terbagi 50-50 buat setiap anak. 50% itu saya doakan yang fix. Maksudnya fix itu sudah jelas, yang pasti perlindungan, sesuai dengan senafas dengan doa Bapak kami, khususnya jauhkan mereka dari pencobaan. Ya, dan saya lihat berkali-kali anak-anak diluputkan dari segala sesuatu. Nah, setelah doa itu, enggak selalu saya kutip doa Bapak kami, kecuali kalau saya sungguh-sungguh sangat ngantuk. Kadang-kadang kalau saya pulang jam 3 pagi baru bisa tidur dan sebagainya. Lalu anak-anak bangunkan saya ke sekolah, biasanya kalau jam 6:30, saya jam 6 gitu sudah, mata udah melek lebar-lebar. Gini. Apalagi saya sensitif cahaya, suara. Sekali ada cahaya, mata saya buka, nggak peduli tidur jam 4, jam 5. Jam 6 saya langsung bangun. Indonesia ini, mestinya Tuhan kasih sedikit lebih gelap itu, jam 5:30 Surabaya itu udah bukaannya nyala semuanya. Kadang-kadang saya bilang sama burung-burung, shut up. Burung-burung berkicau-kicau sekali-kali, tapi saya tidak bisa, mereka memuji Tuhan, ya sudahlah. Nah, saya doa kadang-kadang kalau sudah teler sekali,
ngantuk, anak saya bangunin, Daddy doa. Saya main curang sekali-kali, pengakuan dosa. Bapa kami yang dalam surga dikuduskan namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Saya tinggal kutip Bapak kami, ngelindur pun saya bisa. Tapi biasanya saya nggak pakai. Kalau anak-anak saya mungkin sekarang udah ngerti ini dari satu di sini. Kalau saya bicara doa Bapak kami berarti Daddy sedang nggak mikir. Udah tanging ngantuknya nggak mau ngomong apa. Tapi nggak apa-apa, Tuhan mengerti. Ya. Tapi biasanya doa saya bukan doa Bapak kami, sesuai doa Bapak kami. Dan Tuhan tolong lindungi ya Tuhan. Ngomong-ngomong sama Tuhan ngobrol. Saya anaknya Tuhan kan, dia Bapak. Nah ini anak aku, ini anak kita bersama. Kan anak saya juga panggil Tuhan Bapak. Tuhan lindungi ya supaya jauhkan dari pencobaan, berdoa. Yang fix itu ada separuh. Yang separuh lagi itu yang profetik. Nah itu saya dengan kondisi sekali-kali kalau yang tadi itu, kalau saya ngantuk sekali nggak ada profetiknya. Udah doa Bapak kami, amin, cepetan ke sekolah. Daddy mau lanjut tidur. Yang profetik biasanya tiba-tiba saya tergerak. Untuk anak yang A, saya doakan untuk pergaulannya hari itu. Untuk anak yang B, saya minta kekuatan batin ketika nanti mungkin dia ngalami sesuatu yang menjatuhkan semangatnya. Yang ketiga, saya tiba-tiba merasa seperti seolah-olah dia mendoain supaya dia enjoy studinya, supaya dia bisa konsentrasi. Kadang-kadang saya doakan ini, kalau saya hitung semuanya kembali, saya lihat doa profetik saya, kami untuk anak-anak, terjadi loh semua. Yang fix tetap sebagai paku bumi. Yang profetik terjadi loh. Anda cukup mau belanin itu aja. Saudara, aduh, kita itu penuh alasan. Tapi saya ini bukan pengkhotbah, saya bukan pendoa, saya nggak pernah menara. Coba, kalau ada Gang Dao di sana ada rezeki, Anda pasti pakai berbagai macam cara, tiba-tiba pandai berbicara. Tergantunglah, kalau memang penting pasti Anda ada niat, ada kemauan, pasti ada jalan. Buktinya loh, orang yang pemalu jatuh cinta jadi pemberani. Tembak dan berkata, tiba-tiba yang gak punya karunia profetik jadi nabi. Tuhan bilang, kamu jodohku. Orang itu kalau desperado, putus asa, semuanya dihalalkan. Anda kenapa gak putus asa untuk anak-anak Anda? Karena mungkin selama ini merasa mama bisa. Wrong. Saya tidak mengecilkan mama. Peran seorang ibu. Kalau gak percaya, tunggu saya di kebaktian berikutnya, saya jelaskan peran ibu. Di Amsal 31. Tapi saya mau beritahu kepada Anda, betapa pentingnya seorang ayah. Oke, dengan ini saya selesai mempersembahkan ini. Saya munculkan, ini bocoran ya. Ini adalah langsung dari HP saya. Saya ganti sedikit, munculkan di sini. Bagaimana berdoa bagi anak-anak. Ini adalah guideline saya. Ini bukan judul khotbah baru ya, bukan. Ini salah, ini jadi judul nih. Ini bukan ini termasuk PowerPoint-nya ya. Oke, bagaimana berdoa buat anak-anak. Ini bukan mulai khotbah baru. Oke, munculin semuanya listnya. Itu awalnya ya. Awalnya tadi itu di HP saya atau di Alkitab agenda saya, tulisannya bukan begitu. How to pray for Vanessa, Jeremy, and Warren. Jadi saya izinkan Anda melihat my prayer list. My prayer guideline. Ini dia. Ada 9. Semua sesuai Kolose. Karena kita tidak bahas Kolose, nanti Anda pulang baca sendiri, nggak banyak kok pasalnya. Saya ambil semua intisari ini, karena hari ini kita bicara Ayub bukan Kolose. Saya ambil semuanya ini by the way dari kitab Kolose. Ini dia, agar mereka mengerti kehendak Tuhan atas hidup mereka. Itu nomor 1 dalam list saya. Kehendak Tuhan, mereka harus pahami. Hanya Roh Kudus yang bisa celikkan mata mereka. 2, agar mereka memperoleh hikmat. Anda mau catat gini, mau di foto-foto gini nggak apa-apa, silakan. Karena saya tidak akan bisa kasih Anda handout. Ini mungkin akan muncul nanti di internet juga. Agar mereka memperoleh hikmat. Saya minta lebih dari kekayaan, saya tidak minta mereka sukses, gimana jenius. Saya minta hikmat aja, jenius tambahan-tambahannya. Kalau nanti jadi jenius ya silakan. 3, agar mereka menghormati dan menyenangkan Tuhan. Bagi saya tidak doakan dulu hubungan dengan orang tua. Atau hubungan dengan pergaulan. Menghormati, menyenangkan Tuhan dulu. Ini yang fix ya. Saya doanya selalu sejalur dengan ini. Doa Bapa kami dan Kolose ini ayat 4, nomor 4. Agar mereka menghasilkan buah yang baik. Saya berdoa agar mereka produktif untuk hal-hal yang baik. Yang nomor 5. Agar mereka belajar semakin mengenal Tuhan. Saya cuma minta pengalaman dari Roh Kudus. Tiap hari mereka punya sesuatu yang mereka ceritakan. Aku begini loh Tuhan, begitu. Jadi mereka punya pengalaman pribadi. Lepas dari papa mamanya. Ayat 6, nomor 6 kok ayat tadi. Agar mereka diteguhkan oleh kuasa Tuhan. Saya minta kekuatan. Kalau mereka lagi lemah, semangatnya mereka patah, dikuatkan oleh kuasa Tuhan. Saya minta kuasa Tuhan hadir. Saya undang, come. Setan aja bisa diundang kok, jalangkung apa segalanya. Itu ikut-ikutan.
Itu karena ikut-ikutan Tuhan. Tuhan itu selalu mau hadir hidup manusia. Mereka mau ikut-ikut aja, mau numpang. Yang nomor 7, agar mereka memiliki kesabaran dan ketekunan yang besar. Karena saya tahu di dunia ini mereka akan mengalami pencobaan yang papa mamanya tidak bisa tolong. Saya minta Tuhan pupuk ini. Karena saya tidak perlu doakan sesuatu yang saya bisa. Bagian saya nilai-nilai saya tidak doakan. Itu bagianku Tuhan. Saya co-pilotnya. Tapi yang ini kesabaran ketekunan nih nggak bisa. Ini hanya Tuhan yang bisa munculkan sebagai sifat. 8. Agar mereka sehat dan penuh sukacita. Saya cuma minta mereka sehat. Kasih mereka kesehatan ilahi. Penuh sukacita. Terakhir, agar mereka senantiasa mengucap syukur. Lihat itu, saya cuma minta anak-anak saya bisa mengucap syukur. Jadi setiap kali kalau mereka, Dad, aku mengucap syukur untuk ini, itu, dan sebagainya itu, saya itu senang sekali. Saya itu senang sekali, doa terjawab. Dan anak-anak saya terbuka, so far so good, jadi selama ini hubungan terus dijaga, dan itu pay the price, saudara. Hubungan dijaga itu pay the price. Jadi, apa yang terjadi di kehidupan anak-anak kami itu cerita semua kepada kami. Jadi saya itu tahu semua. Sebagian besar lah, menurut saya sih semua sudah. Semoga mereka tidak menyembunyikan apa-apa, tapi nggak ada. Mereka dekat sama siapa, apa semua cerita. Dan saya mau pertahankan itu, bahkan kalau perlu sampai berdarah-darah. Karena sekali kehilangan itu, biasanya orang tua akan merangkak ke gereja dan berkata, tolong sama pendeta, tolong bicara sama anakku. Anda tidak akan pernah menemukan saya lakukan itu. Kalau saya lakukan itu, saya turun, saya tidak khotbah lagi. Anda yang naik khotbah di sini. Saya mau sampai kapanpun, saya menjadi pilihan pertama, kuping dan bahu bagi anak-anak saya. Dan itu one of the greatest privileges of my life and your life. Ditepuk tangan untuk Tuhan. So thank you for visiting the channel, and if you like the videos, don't forget to like, subscribe, and do comments. So I hope to see you guys soon. Be good, be kind, and be blessed. See ya.